Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang belajar konsisten ya. Belajar istiqomah ketika kita menjalani sebuah tirakat ya. Jadi teman-teman Rabu Wage, hidup tanpa tirakat itu ibarat Anda itu ya tidak punya bumbu-bumbu kehidupan. Jadi mumpung teman-teman Rabu Wage masih hidup di alam dunia, maka jalankan tirakat. Tirakat ini adalah salah satu cara ya, salah satu strategi supaya Tuhan mengabulkan doa kita, supaya Tuhan mengabulkan hajat kita, ya, supaya Tuhan mengabulkan doa kita, supaya Tuhan mengabulkan hajat kita. Itu caranya adalah tirakat. Ya, jadi kalau kita mentirakati, ya, kita tirakat, ya, otomatis hajat kita ini akan tercapai gitu ya. Loh ya, hajat kita ini akan tercapai ketika kita itu tirakat. Ya. Tirakat ini adalah salah satu strategi ya, supaya Tuhan itu mengabulkan hajat kita melalui jalur langit. Ya, jalur yang tidak bisa kita logika. Ya, contoh misalkan ya, Anda gaji 5 juta dalam 1 bulan. Anda ingin beli motor misalkan ya. Tentunya Anda ini kan ngumpulkan 100, 200, 300. Ya. Nanti sampai ketemu dengan harga motor tadi. Berapa yang harus saya kumpulkan supaya saya bisa membeli motor misalkan. Kan seperti itu. Itu jalur darat itu ya. Artinya jalur bumi itu ya, usaha, bekerja dan sebagainya. Tapi kalau jalur tirakat itu kita melalui zikir, kita melalui puasa, kita melalui meditasi dan sebagainya. Dan jalur ini memang tidak masuk logika ya, tidak masuk akal. Hanya orang-orang yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang penuh ya, yang dia ini akan merasa bahwasanya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu selalu masuk akal ya. Jadi kalau Anda punya strategi ya, punya cara, punya strategi ya, melalui jalur langit, itu tidak masuk akal. Masa ada baca surat Al-Waqiah rezekimu lancar? Nah, memang tidak masuk akal ya. Tapi itu akan terjadi. Makanya penting kita itu memiliki kepercayaan diri. Ketika kita menjalankan tirakat itu, kita perlu yang namanya percaya diri. Perlu yang namanya yakin. Yakin saya dengan laku tirakat ini, Tuhan akan mengabulkan semua hajat saya. Ya, ketika Anda punya strategi seperti itu ya, ketika Anda punya pola pikir seperti itu, maka saya yakin ya, akan Anda pahami gitu ya, akan bangkit gitu ya. Paham ya? Makanya ketika Anda menjalani sebuah tirakat itu butuh konsisten, butuh istiqomah ya. Ada tirakat jangka pendek, ada tirakat jangka panjang, ada jangka menengah, ada ya. Anda bisa pilih yang mana ya. Dan tirakat itu di luar batas kemampuan manusia. Jadi kalau Anda sudah memutuskan untuk menjalani yang namanya tirakat, saya mau tirakat puasa Nabi Daud 1 tahun misalnya, itu kan melebihi batas manusia normal gitu ya. Kalau orang normal, manusia biasa, puasa 1 tahun, walaupun katakanlah sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, selama 1 tahun, itu kan kayak berat sekali gitu ya. Tapi ketika Anda punya niat, punya kesungguhan, itu tidak berat, biasa saja ya. Anda bisa tempuh dengan jalan tirakat ini. Ini tidak begitu berat. Beda kalau Anda puasa ngerawat ya,
puasa pati gendi, ya, puasa ngebleng, puasa mute, itu sangat berat sekali. Nah, kunci dari sebuah jalur langit itu adalah konsisten. Ya. Artinya ketika Anda mengamalkan tirakat yang Anda kerjakan, itu Anda harus terus baca berulang-ulang. Anda harus konsisten. Ya. Sampai apa yang menjadi hajat Anda itu sama Tuhan diberikan kepada Anda. Jadi batasan kesuksesan, keberhasilan itu adalah diberikannya ya itu kepada diri Anda ya, melalui jalur langit ya. Jadi tirakat itu jalur langit. Kita keluar batasan kita, tidak mungkin lah Anda kuat puasa 1 tahun full tanpa putus. Kalau kita pikir secara logika ya berat, tapi ketika Anda jalan ya biasa saja. Apalagi Anda punya niat, Anda punya semangat. Ya, jadi kalau Anda sudah bicara tirakat itu kuncinya adalah istiqomah. Ya, istiqomah ketika menjalaninya, penghayatan ketika menjalaninya, ya, sama dengan penjiwaan. Yang selanjutnya adalah keyakinan. Yakin dengan cara apa yang saya kerjakan saat ini, Tuhan akan mengabulkan setiap doa, setiap upaya yang saya kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya, bisa menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.